Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Latifatul Nikmah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2121800044. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Teori Perkembangan Personal oleh Carl Rogers. Siapakah Rogers itu? Nah, Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan pada perlunya sikap saling menghargai antara klien dan terapis dalam membantu individu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kehidupannya. Rogers meyakini bahwa sebenarnya klien itu sudah memiliki jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Menurut Rogers, teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Nah, untuk itu Rogers memiliki metode konseling yang masih menjadi literatur sampai hari ini, yaitu client-centered therapy. Teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwa seseorang yang diberikan kebebasan dan dukungan secara emosional untuk bertumbuh, mereka dapat berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Tanpa kesamaan dan pengarahan, tetapi didorong oleh lingkungan yang menerima dan memahami situasinya, seseorang dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan berkembang menjadi individu yang mereka inginkan. Dalam teorinya, Rogers percaya bahwa manusia dilahirkan memiliki motivasi untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan meningkatkan dirinya sendiri. Rogers mengatakan bahwa tiap-tiap dari kita memiliki dua self diri yang termasuk dalam conditional positive regards. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu I or me, cara pandang kita terhadap diri sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu real self, berkaitan dengan kondisi individu saat ini yang dipersepsikannya, bagaimana kita sebagai diri sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ideal self, kondisi individu yang diharapkan ada dalam diri individu tersebut. Nah, untuk mencapai ideal self ini, kita harus dapat mencapai poin I or me dan real self yang tadi sudah dijelaskan. Namun, masing-masing dari kita menjadi korban dari conditional positive regards, di mana kita hidup dengan bayangan atau penilaian orang lain. Kita dicela, dikomentari yang tidak baik, dan hal lain yang tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi mereka. Seringkali kita gagal, menilai rendah diri kita, dan melupakan siapa diri kita sebenarnya. Dari kondisi tersebut, kita membutuhkan cinta, persahabatan, dan dukungan dari orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan unconditional positive regards. Memberikan dukungan dan apresiasi individu tanpa menghiraukan perilaku yang tak pantas, dan menerima lebih dalam apa adanya dengan segala keunikannya, bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi karena kita adalah manusia yang berharga dan mulia. Dengan begitu, kita menemukan harga diri dan kemampuan ideal self kita. Tanpa adanya unconditional positive regards, kita tidak bisa mengatasi kekurangan dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang dapat mencapai keselarasan antara diri yang real, yaitu real self, dan diri yang diidamkan, yaitu ideal self. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan, yaitu yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan tentang bagaimana diri kita, apa yang mereka inginkan,
mereka menerima diri kita sendiri dan hidup sebagai diri sendiri tanpa konflik. Nah, itu dia penjelasan mengenai perkembangan personal oleh Carl Rogers. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih perkembangan personal pada anak usia SD? Awal perkembangan personal dari anak usia SD adalah bagaimana cara orang tua memberikan kepercayaan dan penguatan terhadap anak-anaknya dari kecil. Salah satunya membangun rasa percaya diri. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan memberikan penguatan. Misalnya, anak akan tampil di depan banyak orang atau pentas. Nah, sebelum itu berilah penyemangat. Nah, ketika anak itu turun, berilah reward. Contohnya seperti kalimat kebanggaan atau pujian. Itu merupakan hal sepele namun sangat berpengaruh bagi kehidupan anak mendatang. Lalu, ketika anak akan masuk sekolah, bangunlah rasa percaya diri dengan ucapan-ucapan positif. Kenalkan anak bagaimana bersikap baik, menghormati orang tua, menghormati guru, dan bersikap baik dengan teman. Di sini terdapat aspek-aspek perkembangan personal pada anak, yaitu yang pertama, nilai agama dan moral. Anak perlu mengenal agama. Agama juga mengajarkan sikap yang benar, seperti tolong-menolong, jujur, sopan, hormat, dan toleransi. Yang kedua yaitu nilai fisik dan motorik. Terdiri dari motorik halus, yaitu kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, seperti menggunakan pensil, menggambar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu motorik kasar, yaitu kemampuan tubuh untuk berkoordinasi seimbang, lincah, dan lain-lain. Kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui olahraga. Yang ketiga yaitu perkembangan fisik dan perilaku, meliputi berat badan, hidup bersih dan sehat, peduli akan keselamatan dirinya. Aspek yang ketiga yaitu kognitif, berhubungan dengan akal dan pikiran. Contohnya, mampu mengenal, menyebutkan, dan menggunakan lambang-lambang seperti angka dan abjad. Aspek yang keempat yaitu sosial emosional, berkaitan dengan pengenalan diri dan orang sekitar. Contohnya, mampu mengenal perasaannya sendiri, menyesuaikan diri dengan orang lain. Ia juga lebih senang bermain dengan teman sebaya, merespon, berbagi, dan lebih kooperatif dan bisa berperilaku sopan. Aspek yang selanjutnya yaitu bahasa. Anak memahami hal yang dimaksud orang tua, seperti perintah, aturan, cerita. Ia akan lebih sering berbagi cerita, tanya jawab dengan guru atau orang tua. Aspek yang terakhir yaitu terdapat seni. Nah, setiap anak itu terlahir imajinatif. Dia bereksplorasi dan mengekspresikan diri seperti dalam hal melukis, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.